Oke, jadi halo semuanya. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan program yang sudah kami buat, yaitu tentang analisis prediktif harga saham mingguan, yang nantinya pada akhir video ini akan kami coba lakukan running pada programnya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mangimbelat dengan NIM 22024-030. Perkenalkan, nama saya Melisa Kristi Pasyowan dengan NIM 22024-032. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya, yaitu di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan di sini pada kode pertama kami menggunakan include library, yaitu ada Windows.h, IOStream, string, SStream, dan algorithm. Kemudian di sini ada baris untuk definisi ID untuk kontrol input dan tombol-tombol, yaitu di sini ada define ID edit 1 dari 101 sampai 105. Kemudian ada define ID edit alpha 106 dan define ID button yaitu 107. Kemudian di sini ada baris array untuk menyimpan data harga saham aktual dan prediksi. Yaitu di sini ada double stock prices, yaitu untuk menyimpan harga saham aktual atau data aktualnya. Kemudian di sini ada double predicted price, yaitu nilai prediksi. Kemudian ada double alpha dengan nilai 0,3. Lalu di sini ada double single smoothing dan double smoothing. Lalu di sini ada double AT values dan double BT values untuk menyimpan nilai dari AT dan BT. Lalu selanjutnya ada baris untuk bool validate input, yaitu memvalidasi input dari pengguna seperti angka, titik, atau tanda minus. Kemudian ada baris fungsi void double exponential smoothing, atau fungsi untuk melakukan perhitungan, yaitu di sini dalamnya ada inisialisasi nilai awal dari nilai single smoothing dan double smoothing, yaitu sama dengan 0. Kemudian di sini dalamnya ada rumus untuk single smoothing, yaitu single smoothing I sama dengan alpha dikali data I ditambah dengan 1 dikurangi alpha dikali single smoothing I dikurangi 1. Kemudian double smoothing I sama dengan alpha dikali single smoothing I ditambah 1 dikurangi alpha dikali double smoothing I dikurangi 1. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung AT dan BT untuk setiap minggunya. Yaitu di sini rumusnya AT values I sama dengan 2 dikali single smoothing I dikurangi double smoothing I. Kemudian rumus BT values I yaitu sama dengan alpha dikali single smoothing I dikurangi double smoothing I, kemudian dibagi 1 kurang alpha. Kemudian di sini ada rumus untuk prediksi minggu ke-6 berdasarkan hasil minggu ke-5, yaitu predicted prices, yaitu sama dengan AT values nilai ke-5 ditambah dengan BT values nilai ke-5. Lalu selanjutnya ada fungsi void display table, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil. Yang di dalamnya di sini ada fungsi untuk membuat tabelnya, yaitu ada kolom untuk minggu, harga saham XT, nilai ramalan X aksen T, dan nilai ramalan S double aksen T. Lalu ada nilai untuk AT dan nilai ABT. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyimpan nilai dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Kemudian akan ditampilkan ke tabel yang dibuat, yaitu di sini. Juga ada untuk menampilkan AT dan BT untuk setiap minggunya, yaitu nilai AT dan BT mulai dari minggu kedua. Kemudian baris ini untuk menampilkan nilai prediksi di bawah tabel, seperti untuk prediksi harga minggu ke-6. Kemudian ada fungsi untuk delete object hyphen bold dan delete object hyphen normal ketika sudah tidak digunakan. Oke, jadi selanjutnya di sini terdapat lresult callback Windows Procedure, yang dimana ini merupakan bagian dari fungsi callback utama, yang di dalamnya terdapat bagian untuk membuat 5 input edit box untuk input harga saham, itu dengan menggunakan hedit.
Lalu ada H-alpha label, yang dimana ini akan membuat label untuk input alpha. Kemudian ada H-edit alpha, yang dimana ini merupakan bagian untuk membuat edit box untuk input nilai alpha. Lalu selanjutnya ada Edge button, yaitu untuk membuat tombol prediksi, yang nantinya akan kita pakai saat setelah selesai kita memasukkan nilai pada bagian harga saham. Oke, selanjutnya di sini terdapat bagian untuk memvalidasi input alpha, yang dimana jika nantinya kita salah memasukkan format alfanya, maka akan tampil output atau tulisan input alpha tidak valid. Lalu selanjutnya ada validasi input untuk harga saham. Nah, nantinya jika kita salah menginput atau salah memasukkan format saham, maka akan tampil output seperti input harga saham tidak valid. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian untuk melakukan prediksi menggunakan metode double exponential smoothing. Oke, selanjutnya di sini terdapat int win API win main, yang dimana ini merupakan fungsi utama dalam menjalankan program yang sudah kita buat. Di dalamnya terdapat const char g_sc class name sama dengan my window class, yang dimana ini merupakan nama kelas window kita. Lalu di dalamnya ini terdapat bagian untuk mengisi struktur kelas window. Kemudian di bagian struktur kelas window ini terdapat wc_hbr background sama dengan create solid brush RGB 0,0,50, yang dimana bagian ini akan membuat atau memberikan warna biru tua pada latar belakang program kita. Selanjutnya di sini ada bagian yang akan membuat window utama dengan ukuran yang lebih lebar, dan juga di sini saya sudah membuat nama yang akan tampil di bagian sisi kiri window bertuliskan analisis prediktif harga saham mingguan. Nantinya tulisan tersebut akan tampil di sisi kiri window saat kita menjalankan programnya. Lalu di sini terdapat bagian yang mengatur ukuran dari window-nya. Oke, dan sekarang saya akan mencoba melakukan running program yang sudah kita buat. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dalam program yang sudah kita buat, yang dimana ini terdapat 6 kolom, yang dimana bagian pertama ini terdapat kolom untuk minggu, lalu ada harga saham, nilai ramalan S aksen T, lalu ada nilai ramalan untuk S double aksen atau double smoothingnya, lalu ada nilai AT dan juga nilai BT. Lalu terdapat bagian untuk input alpha, dan ada harga minggu ke-6 dan juga button untuk prediksi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dari nilai saham Nvidia 5 minggu terakhir. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba menginput nilai dari harga saham Nvidia. Oke, kita masukkan sini minggu yang pertama. Kita isi untuk harga sahamnya untuk minggu yang pertama, lalu minggu yang kedua, lalu minggu yang ketiga, lalu minggu yang keempat, lalu minggu yang ke-5. Di sini kami menggunakan alpha sama dengan 0,3. Oke, sekarang saya akan mencoba memperlakukan prediksi dengan menekan button prediksinya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk nilai ramalan pada minggu yang ke-6 mendapatkan hasil sebesar 125,24. Jadi, itulah hasil yang didapatkan dengan menggunakan double exponential smoothing. Oke, jadi itulah yang dapat kami kelompok 3 jelaskan pada program yang sudah kami buat, yaitu tentang analisis prediktif harga saham mingguan menggunakan double exponential smoothing. Sekian dari kami kelompok 3, dan terima kasih.